ini eh, selanjutnya nih mungkin Pak Agung nih. Selamat malam Pak Agung. Gimana kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah sehat Mas dan bahagia insya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Ini kalau dilihat dari raut wajahnya udah sangat-sangat semangat ini untuk memberikan materi pada malam hari ini. Mungkin langsung saja kita mulai saja ya Pak Agung ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Agung. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Baik, mungkin sebelum kita mulai, mohon izin mungkin kami mohonkan waktunya untuk mungkin Pak Ian dan Pak Anton izin menyampaikan mungkin ya beberapa hal arahan, kondisi, update mungkin yang bisa kita ketahui dari sudut pandang Bunda, dari Pak Anton dan Pak Yan mungkin bisa menyampaikan beberapa hal. Mungkin Pak Yan dulu, boleh? Pak Yan, apakah masih standby? Nah, monggo Pak Yan. Kita izin waktunya untuk arahan untuk kami sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini sniper nih main tembak nih. Assalamualaikum, terima kasih Pak Agung, Pak Saiful, Pak Anton, dan semua teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah sudah bertemu kembali dengan saya. Beberapa di antaranya sudah cukup lama tidak bertemu. Sebagian ada beberapa mungkin ya, dalam beberapa waktu yang lalu sempat bertemu kembali. Alhamdulillah kondisi sehat selalu. Saya sendiri sih baru pulang dari Tuban ya. Kemarin ada salah satu bengkel di Tuban yang minta bantuan, kemudian saya bantu. Eh, untuk ke teman-teman semuanya yang ada dalam teman hari ini, karena judulnya adalah em, tentang pertumbuhan ya, kira-kira gitu kan ya Pak Agung ya, menghadapi situasi yang hari ini tentang deflasi, dan deflasi itu kan sama dengan penurunan nilai daya beli seharusnya kan, dalam tanda kutip itu kan kata-kata deflasi itu sebenarnya sama dengan penurunan daya beli. Kalau inflasi itu kan sama dengan kenaikan harga, dan itu artinya kenaikan daya beli. Nah, karena terjadi deflasi atau penurunan daya beli, maka tentu diperlukan satu langkah-langkah yang strategik yang sudah diantisipasi oleh kita sebelum terjadinya kondisi itu. Nah, oleh karena itu, malam hari ini, yuk kita sama-sama mendengarkan teman-teman nih dari yang luar biasa. Karena saya sih belajar ya dari Pak Agung ya dan Pak Saiful ya. Mereka ini anak-anak muda yang sangat semangat sekali, punya ide yang luar biasa, dan inisiasi pada malam hari ini mengumpulkan kita semua itu menurut saya sih suatu langkah yang sangat baik sekali, mereminder kita semua sebelum kita memasuki tahun berikutnya. Nah, karena terkait dengan perencanaan kita, terkait dengan kondisi makro, jadi ada beberapa dalam kondisi pelaksanaan perencanaan itu, ada sisi makro yang harus kita perhatikan. Dalam hal ini berarti deflasi itu termasuk kondisi makro, nilai tukar mata uang itu termasuk kondisi makro, suku bunga termasuk kondisi suku makro, perpindahan presiden itu termasuk kondisi makro, dan seterusnya. Nah, seberapa berdampak kepada bisnis kita itu monggo Bapak Ibu atau Bapak-Bapak semuanya dalam ruangan ini untuk menganalisa apa dampaknya bagi tempatnya masing-masing. Karena nanti akan ada kondisi makro di level lokal, yaitu perpindahan atau perubahan pejabat atau perubahan pilkada, adanya pilkada di tempat masing-masing itu mungkin ada berdampak juga. Adapun yang mikro itu terkait dengan kondisi persaingan, daya beli masyarakat, daya beli orang, jumlah mobil yang lalu lalang di sekitar kita, dan berapa jumlah pesaing yang ikut serta di dalam pengambilan pasar itu. Nah, itu adalah analisa mikro, termasuk juga analisa kondisi internal.
Nah, itu adalah unsur-unsur atau elemen yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat perencanaan. Mungkin itu terlalu banyak kali elemennya kalau diucapkan pada malam hari ini. Namun itu untuk menggambar bahwa untuk mempersiapkan langkah kita, perlulah kiri kanan kita perhatikan. Nggak asal menetapkan angka, karena saya menemukan beberapa teman-teman itu dalam menetapkan angka itu asal tarik garis lurus aja. Padahal ada elemen-elemen yang harus kita perhatikan. Nah, malam hari ini saya lihat tuh Pak Agung juga akan menyampaikan pendekatan dengan teori Ansoff. Teori Ansoff itu apa? Mungkin disampaikan aja nanti sama Pak Agung. Nanti di situ akan kita lihat bagaimana strategi kita untuk mendapatkan pelanggan baru dan bagaimana strategi kita untuk mempertahankan pelanggan lama dan jumlah frekuensi kedatangannya kembali ke tempat kita pada tahun yang sama. Sehingga menambahkan jumlah unit entry kendaraan yang hadir dalam tempat kita sesuai dengan kapasitas tol kita. Ketika jumlah unit entry itu bertambah, maka secara logika tentu omset mestinya bertambah. Nah, kalau kita treatment benar terhadap unit entry itu, maka otomatis keuntungan juga bertambah. Nah, malam hari ini, yuk kita sama-sama mendengarkan, termasuk saya juga ingin belajar Bapak Ibu dalam malam hari ini yang akan disampaikan oleh teman-teman ini, Pak Agung maupun Pak Saiful, tentang bagaimana caranya kita mensiasati kekuatan daya pasar yang relatif menurun akibat potensi terjadinya deflasi. Jadi terima kasih kepada Pak Agung, Pak Saiful yang sudah mengusahakan adanya pertemuan ini. Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, gitu. Buat saya ini jadi salam silaturahmi kembali. Mudah-mudahan kalau Allah mendaki kita juga ketemu muka lagi, ketemu fisik. Paling tidak ketemu dengan malam hari ini pun sudah menjadi bahan silaturahmi kita untuk memperkuat rencana-rencana kita berikutnya, dan fokus untuk bertumbuh. Ya, fokus bertumbuh mudah-mudahan Mas Agung bisa ingetin lagi ya. 1 ditulis, 2 tidak boleh pakai an-an. Ya, monggo silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak Ian atas saran dan nasihat untuk kita semuanya, mengingatkan kita untuk terus berhati-hati dan terus melihat kondisi di sekitar. Selanjutnya mohon izin Pak Anton untuk memberikan sedikit arahan buat kami terkait kondisi di 2024 ini seperti apa. Dipersilakan Bapak. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pengusaha bengkel yang luar biasa ya. Di tahun ini kita melewati masa yang menurut saya nggak mudah, tahun politik ya. Dimulai dari mungkin pemilu, kemudian apalagi ya, masa pacekliknya ini apalagi, musim sekolah, kemudian dilanjut dengan ini pilkada ya. Ada lagi besok tanggal 27. Pilkada. Nah, dalam sebuah bisnis kan pasti ada siklus ya, siklus bisnis ya. Siklus bisnis yang mestinya teman-teman harus diulik gitu. Siklusnya seperti apa? Kapan kita panen, kapan kita puasa. Ya, tetapi juga ternyata ada masa seperti ini, politik tahunan ya, 5 tahunan. Kemarin juga sebenarnya bengkel saya ini termasuk sedikit rada terlambat untuk mensikapi. Ternyata wah panjang ini masa paceklik kita gitu. Artinya era politik ini ternyata punya pengaruh terhadap sisi ekonomi ya. Jadi banyak orang juga menahan uangnya untuk berbelanja. Nah tentu juga akan punya dampak terhadap perputaran uang ya, terutama di bisnis ya, di bisnis kita ya. Kemudian dihantam dengan musim sekolah, kebutuhan sekolah, sehingga banyak orang masih fokus dengan kebutuhan sekolah, sehingga untuk perawatan mobilnya mungkin sedikit depending lah, sedikit depending. Tetapi bagi teman-teman yang marketnya ini menengah ke atas, tentu masalah ekonomi yang seperti ini sebenarnya bukan menjadi sebuah kendala.
ketika memang ada kebutuhan untuk perawatan, ya pasti dia tetap aja perawatan. Ya, jadi tetap tergantung marketnya. Nah, kemudian dilanjut dengan pilkada. Pilkada pun ketika saya juga punya bisnis selain bengkel ya, contoh swalayan lah, saya mengelola swalayan itu juga ternyata uang receh yang beredar di pasaran itu juga susahnya luar biasa. Saya nggak tahu apakah ini untuk persiapan serangan fajar ya, atau untuk apa, saya juga nggak paham. Tetapi ini fakta yang terjadi bahwa uang kecil di bank-bank ini juga saya nyari susah. Biasanya kita untuk uang tuker receh swalayan itu kan saya sampai nembusi semua channel bank, dan beliau juga menyampaikan, wah kok agak susah Pak Anton, kayaknya ditahan nih sama orang-orang politik mungkin buat serangan fajar kan begitu dan lain sebagainya. Ya. Nah, fenomena 5 tahun ini menurut saya juga teman-teman mulai pahami ya siklusnya, sehingga di tahun 5 tahun yang akan datang teman-teman sudah paham kondisi apa yang akan terjadi sehingga akan menyiapkan planning apa terhadap bengkel kita. Ya. Kalaupun sepi, hal apa yang perlu kita lakukan? Artinya harus kita desain. Semisal mungkin bisa jadi kita waktunya untuk upgrade skill ya, teman-teman belajar gitu ya. Mungkin bisa bikin training internal contohnya, ataupun benchmark ke bengkel teman-teman yang lebih baik kan gitu. Bisa diskusi kan gitu untuk kemudian hal apa yang bisa diaplikasikan di bengkel teman-teman. Ya. Jadi masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol. Ya. Tapi ketika ada suatu hal yang di luar kontrol kita, ya kita nggak bisa berbuat banyak. Tetapi mulailah berpikir apa yang bisa kita kontrol, maka bagaimana kita benar-benar bisa memegang kontrol tersebut. Ya. Termasuk contoh, memang di bulan November ini kita melihat grafiknya bagus. Di beberapa bengkel juga merasa mulai rame kan begitu ya. Nah, memang persiapan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana ketika Natal Tahun Baru ini kan juga menjadi satu momentum kita untuk panen. Nah, apa persiapannya yang harus kita lakukan? Ini menjadi poin penting agar panen di bulan Desember Januari itu benar-benar bisa menjadi panen raya. Ya. Dan juga termasuk mindset ya. Menurut saya sebagai seorang pengusaha memiliki mindset yang baik itu menjadi kunci utama dalam sebuah bisnis ya, agar bisnis kita itu bisa kita kendalikan lah. Jadi terkadang kita itu memiliki mindset yang kurang bagus ketika kita juga kumpul dengan teman-teman, ditanya gimana bengkelmu, wah sepi, ya kita bilang ya podo kan gitu, ono koncone kan gitu. Nah ini yang kadang meracuni kita ya, meracuni kita. Saya kalau ditanya teman gimana bengkelnya, saya pasti bilang rame. Dan saya harus optimis, bengkel lain boleh sepi, bengkel saya harus rame. Lebih positif ya Pak. Ya. Jadi memiliki mindset yang baik ini menurut saya wajib buat para business owner. Ya. Karena ketika mindsetnya buruk, maka apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Ya. Berulang kali saya membuktikan, ya, terutama juga dengan tim saya paling menentang ketika tim saya itu bilang nggak bisa. Jangan ngomong di depan saya nggak bisa, karena saya akan tanya bagaimana caranya agar bisa. Nah, hal ini kan menjadi memotivasi tim kita ya untuk tidak stuck ya, untuk tidak stuck. Kemudian mereka akan meng-create bagaimana hal itu bisa terbukti. Dan rata-rata itu benar-benar bisa terbukti. Kayak laporan tadi pagi ya dari tim marketing menyampaikan, Pak, perpanjangan webnya kok mahal banget kan gitu. Ada nggak cara yang murah, mungkin pindah penjualnya kayak atau gimana kayak gitu. Awalnya dia bilang nggak bisa. Cari cara lain lah.
tadi pagi bilangnya sudah tim supportnya sudah beberapa bulan ini nggak aktif Pak, cari orang lain lagi. Pokoknya sampai dapat bagaimana kita bisa menekan cost-nya. Akhirnya siang jam 12 ngasih kabar, Pak sudah dapat nih, harganya lebih murah, kalau mau ini invoice-nya terus bisa saya geser. Ini langsung saya bayar, dan itu benar-benar menekan hampir 50% dari biaya dari web yang kita miliki, beberapa web yang kita miliki. Nah, mental yang seperti ini terkadang tidak dimiliki oleh tim kita ataupun mungkin ya staff kita lah. Maka bagaimana mental positif ini harus sangat melekat dalam diri owner ya. Karena tantangannya memang sangat berat di tahun ini ya, ketika owner sendiri mentalitasnya nggak positif ya, dengan kondisi ekonomi yang saat ini memang nggak pasti ya, tentu justru akan membuat semakin down kita di tim kita ataupun bisnis kita. Ya. Mungkin itu dulu Mas Agung. Semoga ini juga menjadi, saya juga ingin belajar apa yang akan dipaparkan Mas Agung tentang kondisi ekonomi yang saat ini. Kalau Siap. ekonomi bisa jadi salah satu pengaruh. Mungkin cukup sekian dulu Mas Agung dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton. Ini Mas Dimas, Juragan Bengkel Area Surabaya Sidoarjo. Selamat bergabung. Ini sedang perjalanan. Saya izin, ini Mas Dimas meluncur area Surabaya dari sore insya Allah sampai besok, agenda di Surabaya. Alhamdulillah. Rencana berapa hari Mas Agung? Insya Allah 2 hari Mas Dimas, besok sampai besok sore. Oh siap. Besok ke Grand City ya? Ya, insya Allah ke Grand City besok pagi. Siap. Insya Allah besok ketemu di sana Mas. Oke, siap. Yuk. Terima kasih Mas Dimas. Baik, izin melanjutkan Mas Dimas. Baik, sahabatku semuanya, terima kasih yang malam hari ini sudah hadir. Tadi penyampaian dari Pak Ian dan juga penyampaian dari Pak Anton itu sudah sangat mewakili sebenarnya kegiatan kita di malam ini, materinya. Dan insya Allah nanti akan lebih sinkron lagi, lebih mantap lagi. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum materi, insya Allah ada satu video yang ini mungkin sudah ada di channel YouTube, tapi mungkin sedikit mengingatkan ya, kondisi penjualan ya, otomotif di Indonesia itu seperti apa sih? Saya izin share screen sebentar. Ini Toyota Astra Motor rupanya telah memprediksi kesulitan mereka dalam mencapai target penjualan mobil sebesar 1,1 juta unit pada tahun ini. Mengingat, berdasarkan data pada penjualan semester 1 tahun 2024, menunjukkan penurunan sebesar 19,4% bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni dari 506.427 unit menjadi 431.987 unit wholesales. Praktis, kondisi ini pun mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat yang masih lemah menjadi faktor penghambat utama. Hal itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Marketing TAM Anton Jimmy Suwandi saat ditemui di Semarang pada Selasa 27 Agustus 2024 kemarin. Anton pun juga tak menampik jika melihat berdasarkan data penjualan saat ini, untuk mencapai target 900.000 unit akan menjadi tantangan yang cukup berat bagi pihaknya. Meski demikian, perusahaannya berharap berbagai inisiatif seperti Gias 2024 dapat memberikan kontribusi positif untuk dapat mendorong peningkatan penjualan di akhir tahun.
Selain itu, pabrikannya dalam hal ini Toyota juga tetap optimis pada daya beli yang akan meningkat pasca pelantikan presiden dan wakil presiden baru nantinya. Pasalnya, menurut Anton, stabilitas politik nantinya diharapkan bisa mendorong pertumbuhan permintaan pasar. Hal itu sebagaimana berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya yang menunjukkan adanya korelasi antara situasi politik dan daya beli masyarakat. Lebih jauh, dirinya juga berharap agar pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian insentif pajak seperti PPNBM DTP. Namun, dengan persyaratan yang lebih ketat, seperti halnya yang hanya berlaku untuk kendaraan yang telah memenuhi standar emisi tertentu, serta diproduksi di dalam negeri, agar langkah tersebut bisa mendorong pertumbuhan industri otomotif lokal sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Baik, kurang lebih seperti itu, Bapak semuanya, sahabatku semuanya. Ya, kondisi penjualan mobil di 2024 ini luar biasa menurunnya. Ya, awal tahun lalu beberapa teman-teman termasuk saya sendiri juga hadir ke Gias melihat bagaimana sih penjualan mobil di Indonesia di 2024. Banyak teman-teman di sini juga hadir, dan per hari ini teman-teman penjualan mobil belum ada 800.000, masih di angka 700.000 unit. Sedangkan penjualan mobil di 2023 itu sudah mencapai 1 juta. Jadi penjualan di tahun ini kurang lebih menurun 20%, teman-teman, sahabatku semuanya. Jadi sekelas Astra itu pun juga mengalami penurunan yang luar biasa penjualan, hingga sampai 20%. Maka untuk itu kita coba lihat apa saja yang menjadi kondisi di tahun ini yang menyebabkan gejolak-gejolak selain kondisi-kondisi yang kita bisa lihat. Saya izin share materi. Ini juga data yang kami ambil dari beberapa sumber, yang mana juga sumber-sumber ini juga kami dapat dari guru-guru kami. Sudah terlihat ya? Nggak terlihat, Pak. Oke, sudah ya? Ya. Mau apa dia? Ya nanti tunggu selesai makan. Siap. Ya. Baik, kita melihat hari ini di bulan November, ya sudah mendekati di akhir tahun, ya sudah akhir tahun, dan persiapan kita di 2025. Apakah kita mau save, ya, mentargetkan yang sama di tahun ini, atau menurunkan target, atau justru menaikkan berkali lipat targetnya? Maka kita coba lihat ada beberapa outlook atau sudut pandang yang mungkin bisa menjadi referensi untuk kita menentukan target di 2025. Gimana teman-teman ya kondisi 2024? Ya tadi teman-teman yang lain sudah banyak yang share kondisinya fluktuatif. Ya Pak Anton sudah menyampaikan juga dengan kondisi yang ya paceklik, ya ada 2 kali ya pemilu nasional, yaitu pilpres dan pilkada serentak, ya kemudian kondisi ekonomi lainnya. Nah, kalau dari para analisa menyampaikan tahun ini itu sesuai dengan perhitungan atau perkiraan dari para ekonom,
terjadinya turbulensi teman-teman. Di awal tahun, ya, teman-teman yang hadir di kegiatan ya annual meeting atau rapat kerja persiapan tahun 2024, kami juga sudah menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan, yaitu salah satunya di turbulensi, kondisi inflasi, kondisi pemilu, dan sebagainya. Kemudian di sisi lain, ya banyak sekali per hari ini perusahaan-perusahaan besar, bahkan sekelas Gojek, sekelas Bukalapak, dan lain sebagainya, itu melakukan layoff atau merumahkan ya, karyawan-karyawannya. Ya, bahkan ya ini terjadi di perusahaan ataupun bisnis lain, ya F&B dan sebagainya, ini juga banyak sekali memberhentikan karyawannya. Penjualan mobil, ya tadi sudah dilihat di video, sangat meleset. Padahal target dari Gaikindo itu 1.100.000, kemudian turun lagi targetnya di angka 850.000 penjualan unit. Tetapi sampai detik ini pun penjualan baru tembus di angka 700.000. Ini luar biasa. Penurunan 300.000 unit mobil dalam setahun ini akan sangat berpengaruh ke 5 tahun ke depan. Ya, karena 5 tahun ke depan 700.000 ini akan masuk ke bengkel teman-teman semuanya, karena sudah selesai garansi dari bengkel resminya. Jadi ketika harusnya 1 juta berkurang 300.000, maka potensi penurunan penjualan di bengkel seluruh Indonesia lebih dari 20%. Maka kita harus mempersiapkan apa langkah yang harus kita siapkan untuk tetap survive, untuk tetap mendapatkan penjualan sesuai dengan target yang kita tentukan. Selain kondisi tadi, teman-teman, sahabatku, ya, Indonesia sedang diguncang dengan banyaknya kejadian yang ini bisa menghambat ya penjualan ataupun pertumbuhan ekonomi, yaitu judi online maupun pinjol. Ya, di tahun ini pertumbuhan judi online sudah di angka 600 triliun rupiah. Jadi kalau customer kita mungkin ya ada yang terjebak dengan kondisi seperti ini, bisa jadi mereka harusnya servis mobilnya, tetapi harus dilakukan transaksi untuk judi online. Yang harusnya keuangannya ini bisa stabil, tetapi harus terpaksa menggunakan pinjol. Bahkan di sini teman-teman, pinjol ini menjadi yang penguat kelas menengah dan menuju kelas menengah. Jadi kalau teman-teman bengkel kita adalah segmentasinya kelas menengah dan menuju kelas menengah, mungkin ketika ada penurunan penjualan bisa jadi dana-dana itu dialihkan ke tempat lain dan mereka sedang mungkin mengalami masalah dengan pinjaman online. Nah, kelas menengah sama kelas menuju kelas menengah ini seperti apa? Mereka itu berapa sih pengeluarannya per bulan? Nah, nanti akan kita lihat sama-sama. Selain judi online dan sebagainya, teman-teman, tadi sudah disampaikan sedikit dari Pak Ian, Indonesia mengalami berturut-turut 5 bulan. Dari Mei sampai September mengalami deflasi. Deflasi itu apa? Deflasi itu adalah penurunan. Ya, penurunan harga yang juga menyebabkan daya serap itu berkurang. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang dari Solo, Solo, area Sragen, Boyolali, Klaten, Semarang, pasti pernah mendengar berita bahwa kasus petani susu di Boyolali harganya anjlok, bahkan ketika dia jual pun tidak menutup untuk biaya operasional yang akhirnya susunya dibuang karena penumpukan, banyak yang disedekahkan dan sebagainya. Nah, ini di data sebelah kiri sudah ditunjukkan kondisi itu mengalami penurunan yang luar biasa. Komoditas harganya menurun, tetapi daya serap masyarakat juga menurun. Di bagian sebelah kanan menunjukkan bahwa deflasi selama 5 bulan berturut-turut ini mengkhawatirkan
karena dengan kondisi normal ini tidak terjadi di negara-negara dengan pertumbuhan yang seperti ini atau seperti Indonesia itu 5%. Berpengaruhnya apa teman-teman? Di sini sudah dijelaskan sebelah kanan, itu sangat berpengaruh, yaitu untuk spending atau daya beli masyarakat atau tingkat mengeluarkan uang, sehingga spendingnya itu melemah. Yang biasanya 1 tahun servis mobil 2 kali, bisa jadi hanya 1 kali. Ganti oli 4 kali atau 3 bulan sekali, mungkin sekarang 6 bulan sekali. Dan ini terutama untuk kalangan menengah dan ke bawah. Jadi kalau teman-teman terasa dampaknya, kemungkinan salah satu faktornya seperti ini. Selain itu teman-teman di sini data ya, sebelah kiri ini data nih. Kalau tadi kelas menengah itu seperti apa, menuju kelas menengah itu seperti apa. Ya. Di data sebelah kiri menunjukkan bahwa ya, di sini saya perbesar. Sebelah kiri menunjukkan bahwa kalangan atau kelompok masyarakat kelas menengah itu mulai menurun. Penurunannya hingga 18%, teman-teman. Sahabatku semuanya di Auto Business Camp. Jadi masyarakat yang kelas menengah itu pada geser ke calon kelas menengah. Ya, kenapa? Karena spendingnya dia mengalami penurunan yang menyebabkan ya, pengeluarannya semakin kecil. Yang biasanya 1 bulan bisa mengeluarkan 2 juta, itu sudah menurun bisa sampai 1 juta, 1,2 juta. Nah ini juga salah satu dampak yang mungkin kita tidak ketahui. Tiba-tiba yang customernya biasanya 6 bulan sekali servis, 3 bulan sekali, sudah dikasih promo sampai 10%, 20% juga tidak mau. Kemungkinan juga salah satu faktornya seperti ini, yaitu pergeseran ya, jumlah penduduk yang di kelas menengah menjadi kelas calon menengah dan kelas rentan. Kemudian di sebelah kanan berikut data bahwa customer kita sebelah mana. Kalau customer kita adalah menuju kelas menengah, maka spendingnya atau budget pengeluaran per bulan itu hanya 500 sampai 1,2 juta per bulan. Kalau kelompok masyarakat atau customer kita pengeluarannya 1 sampai 6 juta per bulan, nah ini mungkin customer kita, ya jadi kalau 1 sampai 6 juta, kalau 6 bulan ya sekitar 30-an juta. Nah ini sudah cukup bagus. Nah ini tadi disampaikan di sebelah kiri, ya mereka sudah mulai menurun. Ya, sekarang penduduk di Indonesia didominasi 69% adalah menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini artinya mereka budget pengeluarannya sudah mulai menurun. Tidak lagi seperti yang sebelumnya. Dan kalau yang kami lihat, kondisi ini sudah sama mungkin ya, seperti kondisi-kondisi waktu pasca COVID. Ya, jadi masih pada takut mau mengeluarkan uangnya. Mereka saving, mereka simpan untuk benar-benar kebutuhan yang sangat pokok. Maka target market kita yang mana teman-teman? Monggo, mungkin ada yang mau coba sharing target teman-teman itu yang sebelah mana sih? Menuju menengah, menuju kelas menengah atau kelas atas. Monggo teman-teman, dibantu Mas Eko, mungkin ada yang mau sharing. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing nih terkait target marketnya. Tentu kalau kita lihat orang-orang yang memiliki mobil seharusnya ya paling tidak di kelompok kelas menengah ataupun kelompok kelas atas ya. Tapi barangkali mungkin dari teman-teman ada yang berbeda, mungkin bisa disampaikan seperti itu. Untuk teman-teman dari ini Mas Imam, coba Mas Imam dari Lampung. Oh, Mas Imam kita nih. Mau tahu kabar dari Lampung, kondisinya seperti apa? Apakah juga mengalami penurunan? Mas Imam, apakah standby? Mas Imam dari Lampung. Oh, Mas Imam.
Atau mungkin dari bengkel bus tadi yang menyampaikan sudah saya kasih diskon hingga 20% pun kondisinya tetap sama seperti itu. Nah, mungkin bisa sharing nih. Atau jangan-jangan belum tahu nih target market kita yang mana. Bengkel bus. Mas Mul, ini Mas Mul juga Sragen. Nah, Mas Mul ini Betul dari nih. Sragen. Dari RC Motor. Karena Mas Mul. dalam berbisnis tentu kita harus memahami target marketnya nih. Ayo, gimana nih Mas Mul? Mas Nur Kendal itu coba, Mas Nur Kendal. Oh, Mas Nur Kendal, boleh? Mana? Sudah Silakan. hadir Kak, Mas Nur? Kas motor monggo. Wah, kas motor. Oh, kas motor, monggo. Kas motor. Ya, Pak, kita sering. Di sini ada kas, ada bus. Wah, ini saudara ini. Izin Pak Halo. Agung. Siap. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, Apunten, ini kameranya saya matikan karena terkendala sinyal ini Pak. siap. Menarik sekali yang tadi disampaikan dari Pak Ian dan juga Pak Anton dan juga Mas Agung terkait dengan kondisi market ya atau pasar yang saat ini memang ada yang bilang deflasi, ada juga yang bilang penurunan secara masif ya Pak. Kalau tadi dari data yang dipaparkan, itu ada beberapa segmentasi customer atau bisa dikatakan tingkatan dari masyarakat yang ada di Indonesia. Ini didasarkan dari data di Bank Dunia ya Pak ya? Ya, betul. Di mana untuk yang pendapatan kelas menengah sampai dengan kelas atas, itu kalau di Indonesia sendiri persentasenya berapa persen ya Pak? Sini Bapak. Ini Persentasenya 2021 ya Pak ya? yang Oke. Oh ya, ini Nah, kurang lebih 2021 artinya kan ya, masih relatif terpengaruh oleh kondisi COVID ya Pak ya? betul. Oke. Saya rasa memang salah satu optimisme kita di Kas Motor itu kita belakangan ini bulan-bulan November itu masuk justru dari customer kalangan menengah ke atas Pak. Jadi di tempat kami itu bulan kemarin Oktober ke November ini ada Land Cruiser itu saya masuk 5 unit. Alhamdulillah. Terus awal bulan ini kita masuk lagi ada Alphard 2 sama satu lagi ada Camry. Siap. Itu yang premium ya Pak ya. Artinya memang untuk yang bengkel yang spesialis atau spesifik itu relatif tidak banyak terpengaruh. Tetapi untuk hariannya memang ada sedikit koreksi ya Pak. Tetapi menurut kita justru kita itu naik secara omset dan juga keuntungan bersih gitu Pak. Tapi secara umum memang di teman-teman kita di bengkel-bengkel sekitaran kita itu ada penurunan yang tadi disampaikan memang ada efek karena pilpres, kemudian ada ini menjelang pilkada juga di tempat kami itu sedikit banyak pasti akan ada berpengaruh. Cuman optimisme kita Pak tahun 2025 ini kan pemerintahan baru ya Pak ya. Jadi kalau biasanya pemerintahan baru itu baru bisa on dalam proses transisi yang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kan startnya boleh dibilang di tahun 2025 murni kan karena kemarin ini masih transisi. Ada beberapa kebijakan yang para pengusaha itu masih nunggu-nunggu. Nah, saya optimis tahun 2025 walaupun memang dari hasil analisa beberapa ini ya praktisi ekonomi itu kita mengalami penurunan, tetapi saya berkeyakinan karena ini pemerintah baru biasanya juga akan gencar untuk memberikan program-program untuk yang UMKM kayak kemarin ada penghapusan
di hutang ya Pak ya. Yang penghapusan hutang. Walaupun realisasinya sebenarnya bukan penghapusan tapi ada penghitungan ulang dari hutangnya gitu kan. Tapi itu sedikit banyak sebenarnya ada trigger-trigger Pak. Ada beberapa yang cerita ke dari customer ke kita itu lumayan lah ada peningkatan gitu Pak. Jadi seperti itu Pak, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Siap, istimewa. Jadi ada pergeseran market ya, yang sekarang sudah mulai kelas menengah atas itu sudah pada masuk, hingga membuat penjualan juga semakin naik, margin juga semakin lebih tebal. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak atas sharingnya. Ya, jadi ketika memang segmentasinya tadi disampaikan juga oleh Pak Anton, ya, ketika segmentasinya teman-teman itu ada kelas atas, ya, itu tidak terlalu berpengaruh karena memang kondisi kelas atas secara sistem bisnisnya atau sistem pendapatannya juga berbeda dengan teman-teman yang di atau masyarakat di kelas menengah ataupun calon kelas menengah. Nah, data kemarin juga menunjukkan bahwa pergeseran itu ya dari kelas menengah menuju kelas calon menengah atau kelas rentan ini cukup tinggi. Nah, jadi ketika segmentasinya kelas atas ini tidak terlalu berpengaruh kalau dari data. Ya, monggo nanti teman-teman bisa menyusun ulang, kita sama-sama menyusun ulang apakah 2025 kita akan bergeser ya segmentasinya sehingga kita bisa memperbaiki mungkin fasilitas-fasilitas di bengkel, kemudian layanan dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Bapak atas sharingnya untuk kegiatan kita di malam hari ini. Kita coba lanjutkan, apa sih yang menyebabkan atau bagaimana langkah kita untuk mempersiapkan di tahun 2025. Nah, ketika tadi ya sudah kita bahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi ya penjualan kita di 2024, fluktuatif naik dan turun, maka mungkin ini ya strategi yang juga saya dapatkan dari guru saya yang di sini bagaimana membuat bisnis kita itu semakin kuat dan terus bertumbuh. Ada 6 faktor yang membuat bisnis kita atau bengkel kita ini bisa semakin kuat dan bisa bertumbuh optimis di 2025. Yang pertama tentu adalah tim yang gesit. Ya, tim ini tentu tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita sepelekan karena semua pekerjaan teman-teman di bengkel, pekerjaan bengkel-bengkel kita semua masih dihandle oleh tim, khususnya dari mekanik. Maka mari kita sama-sama berusaha bangun tim ya, supaya mereka bisa gesit, bisa lebih kuat, ya, lebih semangat, dan tentunya bisa mencapai target yang kita harapkan. Yang kedua, selain tim yang gesit, tentunya adalah kita memperkuat organisasi. Organisasi kita biar kokoh. Ya, mulai dari pertama tentunya adalah tim operasional, ya, tim mekanik, kemudian tim apa lagi? Marketing, kemudian ada tim lagi, tim keuangan, dan juga tentunya adalah tim SDM itu sendiri. Ya, jadi pilar itu kita coba kuatkan supaya ya pertumbuhan bisnis bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah sistem yang rapi. Ketika organisasi sudah kokoh, tim kita sudah gesit, tentunya kita merapikan sistem. Ya, sistem banyak, ya sistem penjualan, sistem absensi tim, mungkin ya sistem absensi karyawan, sistem keuangan kita, sistem penjualan kita. Nah, ini kita rapikan. Ya, bisa dengan sistem yang sederhana, mulai dari ya Excel, kita rekap penjualan, kemudian presensi kehadiran kita rapikan, ya mungkin dengan fingerprint atau mungkin dengan hal-hal yang itu bisa membuat tim kita lebih disiplin. Ketika sistem sudah rapi, tentu produk kita bagaimana biar bisa bermutu dan inovatif.
Oh, ketika kita sudah jualan tune up, ya kita update, kayaknya ada teknologi baru, ada namanya air intake cleaner, ya ada sekarang hidrogen tune up, kemudian ada lagi sistem cuci darah. Nah ini teman-teman yang lain juga sudah mengadaptasi, ya teman-teman seperti guru kita juga Pak Anton, di Pak Dimas juga sudah mengadaptasi teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi ini, sehingga tentunya pasti penjualannya tentu pasti akan ada kenaikan. Nah, dengan kondisi itu, ayo kita sama-sama yang belum, termasuk mungkin kami, terus berinovasi dalam pengembangan produk. Apa kebutuhan customer? Ya, mereka itu butuh apa? Mereka itu butuh apa sih di banking? Servis seperti apa lagi sih? Teknologi apa? Nah, seperti halnya insya Allah juga hari ini kami ke Surabaya, besok agenda ke Grand City, kita melihat apa sih teknologi, apa sih spare part ataupun alat-alat yang masuk di dunia otomotif, sehingga kita juga bisa melihat dan bisa memperhitungkan untuk kita investasikan. Yang kelima adalah pelanggan yang terkelola. Ketika kita sudah dapat banyak pelanggan, customer sudah semakin banyak, semakin rame, bagaimana kita mengelolanya? Ya jangan sampai ya kita lupa dengan customer yang sudah pernah servis. Ini mengingatkan tentunya untuk saya pribadi dan juga mungkin bagi teman-teman yang juga bisa digunakan dalam strateginya. Telepon. Selamat malam Bapak, selamat pagi Bapak. 3 bulan lalu Bapak sudah melakukan servis. Terima kasih banyak. Mungkin setelah 3 bulan apakah ada kendala dengan mobilnya Bapak dan sebagainya. Nah, kita kelola, kita rawat, ya, sebagaimana kita merawat bunga yang kita harapkan wangi dan indahnya. Kita kelola sehingga mereka akan datang lagi dan lagi. Nah, dengan kondisi itu tentu sangat berpengaruh untuk penjualan kita. Yang terakhir adalah market yang tervalidasi. Market yang tervalidasi adalah tadi juga disampaikan bahwa oh ternyata bengkel saya ini sekarang ada pertumbuhan penjualan dari segmen kelas menengah atas. Yang biasanya mobil-mobil Avanza, Expander, CR-V, HR-V, dan sebagainya, sekarang sudah mulai geser. Ya, sudah ke Ribbon, Zenith, ya tadi disampaikan ada Camry, bahkan hingga Rubicon, Land Cruiser, dan sebagainya. Nah ini kita validasi market kita seperti apa, sehingga apa yang kita sajikan, apa yang kita sampaikan ke customer, insya Allah itu sesuai dengan harapannya. Karena customer yang pakai Rubicon, pakai Land Cruiser, perlakuannya tidak bisa sama dengan customer yang mohon maaf pakai Agia, ya pakai Alia, atau Ayla, ya. Jadi ini beda. Sehingga kita bareng-bareng kita validasi market kita. Jadi ketika sudah 6 poin ini kita kerjakan, kita susun pelan-pelan, insya Allah kita berusaha untuk membuat bisnis kita kuat dan bertumbuh. Nah, ini tadi disampaikan Pak Anton, ya. Jadi materi ini belum saya sampaikan sebenarnya ke Pak Anton, tapi ternyata sudah klop, ya, mindset, ya, Masya Allah. Jadi Pak Anton tadi sudah menyampaikan mindset itu seperti apa, growth mindset, ya, jangan sampai kita menjadi fixed mindset. Mental seorang owner, kita harus terus beradaptasi, terus berinovasi supaya pertumbuhan di bengkel kita ini bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ya, nah lengkapnya tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Anton. Ya, jadi mindset lebih ke dalam pola pikir, mental, ya, daya juang, daya semangat. Kemudian ketika sudah punya mental yang kuat, ya, mindset sudah mantap, maka kita perkuat dengan skill set. Tadi juga sudah disampaikan, dengan kondisi mungkin fluktuatif, kondisi penjualan di bengkel kurang optimal, maka ayo kita lengkapi dengan skill set, tambah ilmu,
ya belajar, ikut training, ikut benchmarking. Jadi kita ke bengkel teman-teman, kita lihat bengkel teman-teman yang bagus, yang tetap standar, penjualannya bagus, kita benchmark, kita ke silaturahim, kemudian kita belajar. Nah, itulah meningkatkan skill set. Ya, tim kita juga diupdate, tim mekanik kita diupdate, kita dengan teknologi terbaru, dengan sistem hybrid, sistem teknologi EV, dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya toolset. Ya, toolset ini alat yang kita gunakan. Apakah scanner kita sudah update? Apakah alat yang kita gunakan sudah update? Kunci-kunci kita apakah masih bagus? Jangan sampai kunci pasring kita sudah ya mulai bulat. Ya, jadi kita update, kita tingkatkan kualitas dari toolset. Jadi fundamental ini teman-teman, sahabatku, mengingatkan untuk kita semuanya dari mindset, skill set, dan toolset. 3 poin ini yang bisa kita gunakan ya untuk memperkuat bisnis kita di 2025 nanti insya Allah. Ketika kita sudah tahu nih fundamentalnya, maka kita perkuat dari segi sistemasi. Ya, sistemasi ini sangat basic teman-teman dalam fundamental bisnis ataupun di dalam fondasi sebuah bisnis ya, termasuk bengkel terdapat 4 pilar ya, mulai dari produk, ya produk ini ya servis kita, ya pelayanan mekanik ini produk, kemudian marketing dan sales penjualan, kemudian keuangan ya laporan keuangan, laba rugi, hingga bagaimana kita menentukan margin keuntungan dan sebagainya. Yang terakhir adalah SDM. SDM kita dilatih, SDM kita sudah kuat, atau kita mau menambah SDM. Nah, ini fundamental ataupun fondasi yang bisa kita lengkapi. Ya, insya Allah ini yang juga kami lakukan. Kita perkuat produk, kita inovasi, kita perluas lagi market, penjualan, kita penetrasikan market, ya, kemudian keuangan, bagaimana margin kita harus makin tebal, margin penjualan jasa dan juga spare part. SDM ini bisa dikelola kita selaku owner, atau kalau bisnis kita sudah cukup besar, ya kita bisa menggunakan tim. Surabaya motornya istimewa. Yang terakhir adalah SDM. Jadi kalau tim kita sudah banyak, mungkin saatnya kita bisa merekrut tim HRD supaya mereka bisa dikembangkan dengan lebih optimal lagi. Tapi kalau misalnya belum siap, tidak menjadi masalah. Kita sebagai owner juga bisa mengembangkan dan juga bisa meningkatkan skill dari tim kita. Di sini mohon izin teman-teman, sahabatku, fondasi bisnis bengkel kita coba garis bawah ataupun kita coba tandai dengan merah, yaitu marketing sales atau penjualan. Ya, apakah 2025 kita bisa menumbuhkan penjualan 20%, 50%, 70%, atau bahkan 100% penjualannya, atau 2 kali lipat penjualannya. Ya, omset kita sekarang 100, tahun depan 200, 2 kali lipat. Ya. Atau penjualan kita 100, tahun depan 300. Nah, ini mari kita sama-sama persiapkan ya bagaimana pola marketing, bagaimana pola penjualan yang harus kita berikan. Untuk materi ini teman-teman nanti silahkan bisa sambil disimak. Yang berikutnya ini agak sedikit teknis, jadi bisa langsung dilakukan atau dikerjakan. 3 strategi yang ini insya Allah ketika kita terapkan dengan konsisten bisa meningkatkan penjualan, karena juga ini yang kami lakukan. 3 strategi marketing ini adalah 1, memperbanyak traffic atau calon customer. Bahasanya adalah kalau biasanya orang WA itu sehari 10, bagaimana hari besok 2025
satu hari itu 20 orang yang WA. Nah, ini meningkatkan jumlah traffic. Mas, bagaimana caranya biar yang WA semakin banyak atau yang tanya-tanya semakin banyak? Insya Allah nanti ada di slide berikutnya. Yang berikutnya di nomor 2 adalah konversi. Konversi ini adalah orang yang WA ke kita atau orang yang nanya-nanya lewat Facebook ya atau lewat WA ya. Itu bisa jadi beli. Ya, yang kemarin beli yang WA 10 ya, Pak, saya mau coba servis, Pak, di situ harganya berapa, Pak? Pelayanannya seperti apa sekarang, Pak? Promonya apa? Nah, ketika satu hari 10 yang closing atau yang beli atau yang servis 2. Nah, bagaimana tahun 2025 yang WA 20 dan yang servis menjadi 8 bahkan 10 sehingga 50% konversinya. Ya, nah ini juga bisa meningkatkan penjualan, sahabatku semuanya. Ya, di tempat kami itu di CS itu ketika ada WA, ya hitungan kami di rata-rata itu ketika ada yang WA 10 itu setidaknya ada 5 sampai 6 yang beli. Nah, yang 4 ini akan kita follow up lagi di 1 bulan atau 2 bulan kemudian. Sehingga juga dari 4 ini akhirnya beli lagi. Atau beli, akhirnya dibeli. Nah, ini namanya conversion rate atau closing rate. Ya, berapa persen orang yang beli dari yang nanya. Gitu ya. Jadi ada yang 10 yang nanya-nanya, 6 yang beli. Dari 6 yang beli, 1 orang beli, dia mengeluarkan 1 juta. Maka dari 10 calon customer, kita bisa menghasilkan 6 juta. Nah, ini dalam 1 hari misalnya. Nah, bagaimana dalam 1 bulan? Ya. Nah, bagaimana tahun depan, dari 10 yang mau beli, kita tambah jadi 20. Ketika dari 20, yang beli berapa? 10, 12. Maka 1 hari yang tahun ini menghasilkan 6 juta, tahun depan bisa menghasilkan 8, 10 hingga 12 juta per hari. Strateginya apa? Ini meningkatkan traffic, meningkatkan calon customer, dan meningkatkan konversi. Gimana caranya? Nah, ini semua ada ilmunya. Ya, insya Allah pelan-pelan akan kita bahas. Yang terakhir adalah repeat order. Jadi kalau 2024, ya kemarin saya coba ingat ya materinya Mas Dimas, ya, Mardiono Group, itu 2024 itu sudah sampai 7.000 customernya, Masya Allah. Ya, tahun lalu sudah sampai 9.000. Target tahun ini sudah ya sampai 10 ribuan. Dari 7.000 customer, tahun 2025 berapa yang beli lagi, yang servis lagi. Ya, sehingga kita tidak perlu ya capek-capek mencari calon customer. Ayo beli. Kenapa? Karena kita sudah punya database yang mana Pak, Ibu, 2 bulan lagi waktunya servis, 1 bulan lagi waktunya servis. Kita lagi ada spesial promo untuk customer loyal kami, ya beli 2 gratis 1. Sehingga mereka sudah percaya dengan kita, mereka akan beli lagi. Nah, itu namanya repeat order atau mendatangkan customer untuk beli lagi. Baik, langsung ada dipercepat. Yang pertama adalah mendatangkan traffic, teman-teman. Jadi kalau bagaimana sih strategi mendatangkan orang untuk tanya atau WA untuk tanya-tanya? Ya, di sini ada 9 cara. Ya, ada brosur, sosial media, iklan di sosial media. Jadi kita di Instagram, di Facebook kita iklan. Ya. Pamflet, baliho, SEO. SEO ini adalah search engine optimization atau optimasi dari website. Ya, tadi Pak Anton cerita bahwa website ini harus diperpanjang. Mahal, cari caranya yang biar harganya nggak naik. Akhirnya dapat. Nah, ketika websitenya ini dijalankan, nah ini adalah SEO. Ya, Pak Anton sudah melakukan itu. Jadi ya tentu guru kita sudah mencontohkan untuk kita semuanya. Beliau sudah mempraktekkan strategi website. Nah, ini salah satu strategi
ya anugerah Prima Motor untuk mendatangkan traffic, ya area Klaten, bahkan sering beliau itu cerita, Mas, Jogja ini customer domdi ini piye? Kalau bengkel lo masih Jogja ya. Saking luar biasanya performnya websitenya, orang-orang dari Kalasan, orang-orang dari perbatasan di Maguwo, Sleman itu sampai datang ke Klaten. Seolah-olah di Jogja nggak ada bengkel. Nah itulah kepercayaan teman-teman. Ya. Nah cara mendatangkan traffic yang dilakukan oleh Pak Anton di bengkelnya salah satunya dengan website atau SEO. Yang berikutnya ada sponsor, ada radio, ada event. Nah teman-teman monggo mungkin ada sharing satu orang Mas Eko, ya strategi dari ini, berapa strategi yang dijalankan atau saat ini teman-teman sedang menjalankan berapa strategi untuk mendatangkan traffic atau calon customer, monggo teman-teman. Mas Eko. Baik, mungkin dari teman-teman ini yang udah dijalankan berapa nih dari sekian cara atau strategi yang ada di materi ini? Ataukah sudah semuanya, atau baru 2, baru 3, atau jangan-jangan belum sama sekali nih, seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau sharing dari Kas Motor mungkin, atau dari Mas Mulyanto ini mungkin dari motor. Karena memang ada banyak cara ya teman-teman untuk mendatangkan customer ataupun traffic, atau bahasanya mungkin awareness. Setidaknya orang tuh kenal atau tahu bengkel kita, seperti itu, bahwa bengkel kita tuh ada gitu loh. Nah, seperti tadi misalnya di tempat Pak Anton, banyak orang yang nanya dari Jogja, jangan-jangan bengkel teman-teman yang ada di Jogja belum diketahui, seperti itu. Atau misalnya dia udah tahu, cuma karena lihat iklan dari tempatnya Pak Anton atau dari APM, sehingga orang penasaran nih, seperti itu. Nah mungkin dari teman-teman yang mau sharing mungkin terkait mendatangkan traffic. Dan ini ada Pak Darson tadi yang tertarik dengan slide-nya. Mungkin bisa sharing Pak Darson. So, Pak Darson, silahkan Pak Darson. Berapa kira-kira yang bisa dijalankan mungkin Pak Darson? Nah ini juga sangat penting ya, dapat semuanya. Silahkan Pak Darson kalau mau sharing. Atau dari BCS Motor boleh, silahkan strategi-strategi yang sudah digunakan. Termasuk melalui WhatsApp, itu sebenarnya mungkin melalui sosial media atau melakukan share di Facebook organik seperti itu, sebar di grup-grup Facebook, itu juga salah satu strategi mendatangkan traffic melalui sosial media seperti itu. Atau masih berbrosur atau melakukan sponsorship di event-event seperti itu juga bisa. Ada yang mau share? Kalau kita lanjut ya, kalau nggak ada yang sharing. Mungkin dilanjut aja Pak. Oke, baik. Jadi ini strategi cara kita mendatangkan traffic teman-teman. Ya, ada 9 cara yang mungkin bisa kita eksekusi. Yang berikutnya adalah ketika sudah mendatangkan traffic, bagaimana membuat orang itu beli. Orang sudah pada tanya-tanya, ya, sudah pada kepo, servis kita apa, promo kita apa, harga kita berapa, ya. Tapi kadang nggak jadi beli. Ya, nah, apa yang bisa kita lakukan membuat orang yang sudah nanya jadi beli? Di sini ada 6 strategi, sahabatku semua, teman-teman. Ya, ada pertama adalah chatting WA. Jadi dari WA chat ini kita optimasikan strategi WA chat. Ya, ini ada strateginya juga. Bagaimana kita menawarkan produk kita supaya menarik, ya, dan sebagainya. Kemudian selain WA tentu dengan telepon. Ya, dengan telepon customer lagi lebih engage atau lebih dekat, ya, bisa langsung tanya. Kalau WA kadang mungkin lama ya balasnya dan kurang seret,
bisa jadi di telepon bisa membuat customer langsung bisa beli atau langsung mau servis. Yang ketiga, dengan testimoni, ya kita share testimoni, Bapak izin ini beberapa testimoni dari customer kami yang sudah pernah beli ataupun sudah servis di tempat kami. Sehingga orang-orang yang baru mau servis sudah percaya, oh iya nih, sudah lebih dari 20 ya per hari customer puas untuk servis di bengkel mobil kita. Yang berikutnya adalah promo, ya tentu ini sudah sering kita lakukan ya dengan adanya promo-promo, dengan adanya penawaran-penawaran, diskon-diskon. Nah ini juga membuat orang semakin tertarik untuk beli. Yang kelima, rating atau review. Nah ini biasa dilakukan di Google Map ya. Ini juga strategi yang guru kita Pak Anton lakukan sehingga bengkelnya menjadi bengkel yang terpercaya di area Klaten khususnya dan bahkan sampai di Yogyakarta ya. Ratingnya sudah ribuan ya, yang saya lihat terakhir itu sudah 2000, mungkin sekarang sudah lebih ya, itu ratingnya sudah hampir ya 100% itu bintang 5 semua, sehingga semakin orang yakin saya mau datang, ini reviewnya bagus nih, ratingnya bagus, wis ya langsung beli ya, tanpa nego, tanpa tawar, langsung beli, langsung servis. Nah ini strategi yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir ada strategi namanya voucher ya, kita lakukan ya pemberian voucher ya, kita bagi ya ke area-area yang di situ banyak calon customer kita ya, ke restoran-restoran ya, kemudian ke mungkin kerjasama dengan car wash ya, car wash dengan resto. Nah kita bagi ya, kita kerjasama, kita bagi voucher sehingga ketika orang beli di resto tersebut dan sebagainya, mereka langsung dapat voucher servis tempat kita. Nah, yang terakhir strateginya apa? Strateginya adalah bisa orang beli lagi. Ada 6 juga orang bisa beli lagi, yaitu dengan follow up atau reminder, kemudian pemberian spesial promo terhadap customer loyal kita, bisa kita upselling, ya dia belinya tune up, ya kemudian kita juali lagi oli, nah kita upselling, kita berikan reward, ya Bapak telah menjadi customer loyal kita selama 3 tahun, untuk itu kami berikan reward spesial, promo gratis cuci AC, ya tanpa bongkar. Nah ini reward. Nanti orang ya tertarik, ayo beli lagi, ya kemudian kita juali yang lain. Cross selling, ya ketika dia beli tune up, ya atau servis mesin, kita juali cross, ya silang, ya kita jual, Pak AC-nya ini sudah apek, nah kita jual silang AC mobilnya. Kemudian bisa juga kita jual silang dengan apa? Ya scoring balancing. Ya. Nah ini bersilangan. Servis kita mesin, kita juali yang ya. Nah, kalau di Pak Anton bisa nih ya, cross selling dengan cara apa? Ya, customernya di swalayan ya, di cross selling dengan bengkelnya. Ya, kemudian customernya yang di laundry ya, bisa cross selling dengan bengkelnya. Dan itu beliau juga sudah sampaikan, Mas, ya Mas, saya cross selling. Yang nyuci laundry kita kasih vouchernya bengkel, yang servis di bengkel kita kasih vouchernya laundry. Ya semuanya masuk punyanya Pak Anton. Ya, yang mau servis mobil maupun cuci laundry semuanya masuk Pak Anton. Nah ini cross selling pasti akan meningkatkan penjualan. Yang terakhir tentunya kualitas layanan. Semakin kita bagus layanan sesuai dengan harapan customer, tentu dia tidak perlu banyak ya tanya-tanya, banyak diingatkan. Ketika pelayanan kita bagus, mereka pasti akan kembali dan servis lagi. Baik, 3 strategi itu teman-teman, sahabatku, ya mulai dari orang bisa datang, orang beli, dan customer beli lagi. Yang berikutnya sepertinya ini yang terakhir, ya terakhir tadi di
bahas sedikit sama Pak Ian. Strategi unsoftmetric ini teman-teman yang kami lakukan, ya, yang kami lakukan sejak 2 tahun terakhir, sehingga rencana ekspansi, rencana pengembangan itu kita biasanya pakai strategi ini. Strategi yang paling bawah yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar ini apa teman-teman? Kita bengkel mesin, servis tune up, servis rem, servis kaki-kaki. Ternyata ya market kita ini cuma satu kecamatan. Ya, market kita ini satu kecamatan. Kecamatan misalnya kecamatan Wonokromo. Ya, maka bagaimana kita bisa menjual ya produk kita yang sekarang ini ke kecamatan sebelah. Nah, ini namanya pendekatan pengembangan pasar, ya, atau dalam bahasanya adalah market development. Ini kita kembangkan. Yang customernya satu kecamatan, ya besok 2 kecamatan. Yang customernya kita misalnya 1 kota, besok 2 kota. Nah, ini pengembangan. Sehingga ketika market kita 1000, ya kita kembangkan market sebelah jadi 2000. Nah, maka kita bisa meningkatkan penjualan. Nah, sebelum masuk ke sana, tentu kita mitigasi. Kita cek apakah market sebelah itu bisa kita ambil atau tidak. Ya, pengembangan pasar. Nah, ini biasanya dilakukan dengan apa? Pembukaan cabang baru mungkin. Ya, atau kita jual, ya kita bagi brosur sampai ke kecamatan sebelah. Ya. Nah, strategi yang dilakukan contoh kayak Mas Dimas dari Mardiono Group, ya 3 bulan 4 bulan terakhir beliau membuka beberapa cabang bengkelnya. Mas buka cabang kok kayaknya enak men, kayak buka cabang es teh gitu, ya es teh jumbo, buka sana buka sana. Gimana caranya? Nah, tentu beliau sudah memetakan itu, ya mana pasar yang bagus, mana lokasi yang bagus, sehingga ketika beliau sebelumnya di Waru, ya Waru Sidoarjo, beliau buka di area Surabaya Barat. Kenapa? Karena Surabaya Barat ke Waru, ya itu jauh jaraknya, ditambah kemacetan sehingga mereka akan nggak mau kalau ke Waru. Nah, akhirnya beliau sendiri, ya Mardiono Auto Service, dia datang ke Surabaya Barat. Wahai masyarakat Surabaya Barat, Mardiono Auto Service sudah hadir di Surabaya Barat, ya di Surabaya Utara, Surabaya Tengah, sehingga market yang belum tersentuh akan semakin banyak lagi. Ya, maka kalau tahun kemarin penjualannya sampai 8.000, hari ini penjualan Mas Dimas, ya kemarin juga pernah sharing sudah sampai 10.000, mendekati 10.000 customer-nya. Ya, apalagi tahun depan tentu bengkel-bengkel baru ini sudah mulai banyak customer, tentu ya peningkatan penjualannya ya berkali lipat. Nah, ini juga mungkin bisa kita contoh teman-teman, kita contoh mungkin bisa kita kembangkan. Kalau misalnya belum siap buka cabang baru, bisa jadi kita promosi baru. Ya, kita pasang baliho di kecamatan sebelah, kita pasang pamflet, pasang rontek di kecamatan sebelah, sehingga mereka bisa tahu kalau kita ada bengkel di tempat kita. Mereka akan datang. Yang atas ini adalah penetrasi. Kalau yang bawah pengembangan, yang atas adalah penetrasi. Nah, ini kata-kata yang tidak asing, ya. Penetrasi itu adalah penekanan, penguatan, ya dari market yang sudah ada. Contohnya gimana? Contoh, Mas Dimas buka bengkel di Waru yang kemarin. Dari gambaran atau dari data 2023, itu customernya sudah mencapai 8.500 penjualan di Waru. Nah, ini dilihat, 8.500 customer, ini orang mana aja ini? Apakah orang Sidoarjo semua? Atau ada orang Surabaya? Berapa kecamatan dari 8.500 customer ini? Ya, kemudian kita lihat, oh
8.500 ini dari 10 kecamatan. Dari kecamatan Area Waru, Sidoarjo, ini ada 10 kecamatan yang menjadi customer kita. Bagaimana strategi penetrasinya? Kita mapping, kita lihat. Dari 10 kecamatan, itu berapa sih sebenarnya market kita atau orang yang punya mobil di 10 kecamatan, itu ada berapa? Setelah didata, dikulik 10 kecamatan ini ternyata ada 20.000. Dari 10 kecamatan ini ada 20.000 orang yang memiliki mobil. Tetapi baru 8.500 yang servis di Mardiono Auto Service. Nah, maka bagaimana penetrasinya? Maka kita perdalam lagi. Kita datangi ke tempat-tempat yang mereka biasa kunjungi. Supaya apa? Tahun depan harapannya dari 8.500 bisa menjadi 10.000, bisa menjadi 12.000. Nah, ini menjadi salah satu strategi market penetrasi atau penetrasi pasar. Ya. Nah, dari 8.500 ke 12.000 itu sudah meningkatkan penjualan di angka 40 sampai 50%. Padahal ya masih dalam 10 kecamatan tuh. Ya, maka kalau misalnya strateginya kita tahun depan naik 2 kali lipat. Ya, customer kita 8.500, tahun depan 17.000. Gimana caranya? Penetrasi market aja. Yang 10 kecamatan tadi 20.000, kita targetkan tahun depan jadi 12.000. Oke, udah naik. Kalau target kita 17.000, maka sisa 5.000 aja tinggalan. Ya, tinggal kurang 5.000 aja. Strategi penetrasi pasar sudah. Maka bisa gunakan pengembangan pasar, buka cabang. Oke, dari 3 cabang baru tahun depan kita menghasilkan 3.000 customer baru. Karena dari cabang yang baru. Jadi sudah berapa? 15.000. Jadi unsolved metric ini strategi yang powerful. 2 strategi saja, penetrasi market dan pengembangan market, maka sudah naik dari 8.500 jadi 15.000. Mas, kok enak aman kok ini ngomong. 8.500 kok jadi 15.000. Iya caranya. Caranya tadi 3 tadi yang di depan. Ya, sudah kita bahas di depan tadi caranya. Ya, bagaimana meningkatkan traffic, ya, membuat orang beli dan orang beli lagi. Udah itu dilakukan. Ya, setiap strategi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu juga yang kami lakukan. Saya minta Mas Saiful di bengkel kami OJC Auto Service, kita standarnya basic pakai unsolved metric. Ya. Lingkaran 1 kilo, 2 kilo, penetrasikan. Kembangkan lagi, kita buka di ujung selatan, buka lagi ujung timur, sehingga market di DIY kita setiap ujung kita grab, kita cegat mereka di setiap ujungnya, sehingga nanti ya di ujung timur, ujung selatan, barat, insya Allah posisi kita sudah ada. Yang berikutnya adalah pengembangan produk. Ya, pengembangan produk ini banyak teman-teman lakukan. Sebagai contoh, biasanya tune up, cat frame. Sekarang ada servis AC. Ya, servis AC. Ada kemarin air intake. Ada servis hidrogen. Ya, pengembangan lagi apa? Scoring, balancing. Pengembangan lagi apa produknya? Misalnya dengan penjualan servis kaki-kaki, ya, servis power steering. Nah, ini pengembangan produk. Yang sehari biasanya hanya tune up 10, ya, besok kita kembangkan sehari tune up 10 plus 5 mobil servis AC plus 5 mobil servis scoring plus. Ya. Gimana strateginya tadi? Bisa dengan upselling. Bapak, servisnya kok cuma up, Pak? Ini remnya nggak diservis. Nanti daripada bolak-balik ya Pak. Oh iya Mas. Akhirnya kita jualan. Pak, ini AC-nya sudah hapek Bapak.
ini nanti nggak nyaman. Emang bisa servis Mas di tempat Bapak? Bisa. Ya, ini sudah bisa servis di tempat kami, AC, dan spesial program ini baru, produk ini baru, kita diskon 15%. Oh yes Mas, yes Pak, yaudah, aku mau servis kalian AC-nya. Nah ini pengembangan produk teman-teman. Yang biasanya customer service itu hanya 1 juta, karena kita jual AC, jadi berapa? 2,5 juta. Jadi 3 juta. Udah itu naik tuh. Ya, dari 1 juta ke 1,5 juta, 1 juta ke 2 juta, itu udah naik 100% teman-teman. Jadi dengan strategi produk development atau pengembangan produk saja, kita bisa meningkatkan penjualan sampai 100%. Ya. Servis tune up hanya 350. Kalau servis tune up dengan hidrogen itu 700.000. 350 ke 700.000 juga 100% teman-teman, 2 kali lipat. Jadi kalau omset kita mau 2 kali lipat, ya udah tune up Pak plus hidrogen, ya udah. Bagaimana kita melatih tim kita untuk menjual produk yang baru ini? Wes, kalau kita berhasil pada satu strategi produk baru, 100% bisa didapat kenaikannya. Ya. Apalagi teman-teman, ya 3 strategi ini kita terapkan semuanya. Ya, insya Allah dengan kondisi yang seperti ini pun kita bisa lebih baik dalam pertumbuhannya. Nah, yang terakhir ini diversifikasi teman-teman. Nah, ini kalau dari guru saya pun juga kurang menyarankan, ya. Misalnya bengkel teman-teman sudah bagus, ya omsetnya sudah ratusan, bahkan sudah miliaran per bulan, ya. Terus kita mau buka suatu bisnis baru, misalnya, Pak ini kalau malam bengkel saya kosong, saya membuka pecel lele. Nah, apakah boleh? Boleh. Kenapa? Karena yang buka bengkel teman-teman, yang buka pecel lele juga teman-teman. Tetapi memang dari guru kami menyarankan jika tim kita belum siap, ya, tim development kita belum siap, kita belum punya HRD untuk rekrut tim baru dan sebagainya, guru kami menyampaikan tahan dulu. Kenapa? Mungkin bengkel kita bisa kok tahun ini tumbuh 2 kali lipat, tahun depan tumbuh lagi. Omset kita bisa kok per bulan ini jadi 1 miliar, per bulan jadi 2 miliar, dan seterusnya. Kalau kita buru-buru, ya buka, wah ini buka pecel lele, atau apa misalnya yang lain. Sedangkan kita nggak siap, ya kita nggak punya HRD, kita belum punya tim khusus untuk garap itu, nah, ini sangat beresiko teman-teman. Ini juga mengingatkan buat saya pribadi, ya tentu kami juga ingin banyak bisnis, ya tapi ya harus nahan karena ini beresiko, ya sangat beresiko teman-teman. Karena saya punya teman, dia juga buka bisnis F&B, dia buka bisnis bakso, kemudian dia tertarik bisnis yang lain, yaitu bisnis jualan apa? Fashion. Akhirnya bisnis fashion baru dia naik, bisnisnya yang sebelumnya sudah nggak bisa tertolong. Nah ini juga mitigasi resiko. Maka di sini ada tulisan teman-teman, semakin ke kanan, semakin ke bawah, resiko semakin besar. Baik teman-teman, saya rasa itu ya mungkin ada yang mau diskusikan dari teman-teman atau yang mungkin ditanyakan. Ya strategi Unsoftmetric ini simple, tapi insya Allah kalau kita bisa pahami, insya Allah bisa lebih baik. Itu Mas Evoy, saya rasa materinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yuk kita diskusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung atas materinya. Ini cukup lengkap ya teman-teman. Jadi bagaimana kita harus menyiapkan kondisi di tahun depan. Tapi ada beberapa strategi, mulai dari kita harus meningkatkan trafiknya sehingga peluang ketika trafiknya naik
itu juga akan memperbesar peluang customer kita ikut naik seperti itu. Jadi silakan teman-teman jika ada yang ingin berdiskusi atau mungkin menceritakan kondisi saya seperti ini, kira-kira seperti apa nih baiknya untuk persiapan tahun depan. Atau misalnya yang berkaitan dengan strategi asesmen tadi terkait penetrasi pasar di kondisi sekarang ini di lingkungan kalian, seberapa banyak sih orang yang bisa menjadi customer kalian tentunya seperti itu. Atau jangan-jangan jika kalian ingin membuka cabang di tempat lain, tetapi di lingkungan sekitar kalian ada orang yang belum tahu bengkel kalian seperti itu bisa menjadi PR. Atau misalnya kalian mau fokus di pengembangan produk terlebih dahulu, jadi ketika oke, saya fokus untuk garap karena kemampuan saya sekarang ini hanya untuk menggarap 1000 customer, ya nggak apa-apa. Cuma saya pengen omsetnya naik, caranya gimana? Ya itu tadi, melakukan pengembangan produk sehingga revenue per transaksi atau nilai transaksi per customer itu bisa meningkat seperti itu. Dari yang awalnya mungkin nilai transaksinya di 550.000, kita buat nilai transaksinya bisa menjadi 900.000, 1 juta, atau yang lebih besar. Sehingga dengan jumlah customer yang sama, kita tetap bisa meningkatkan revenue atau pendapatan atau omset seperti itu. Memang ada banyak strategi ya teman-teman. Tinggal kalian mau pilih yang mana seperti itu. Dan semua strategi tersebut tidak ada yang salah, tinggal keputusan kalian mau memilih yang mana seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang mau diskusi terkait hal ini, atau mungkin tadi dari kas motor ya yang menceritakan bahwa tadi customer kita beberapa udah ada yang dari kelas atas nih, mobil Alphard masuk, Camry masuk, tapi berapa nilai transaksi yang dikeluarkan oleh customer tersebut? Tanya Pak. Ya. Fauzi dari Kas Motor. Ya, boleh. Terima kasih Pak Agung, tadi paparannya luar biasa terkait dengan analisa dan juga strategi yang sudah disampaikan. Ini luar biasa sekali buat kami bengkel yang baru ya Pak ya. Artinya dengan strategi-strategi yang dipaparkan tadi, kita punya gambaran ke depan itu mau dikembangkan di arah yang mana. Terkait dengan paparan yang tadi, ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan ya Pak ya, ke Bapak semuanya. Ada satu yang pertama untuk Pak Anton nih, salah satu idola saya ini Pak. Jadi saya pengen tanya ke Pak Anton itu untuk budget iklan per bulannya, baik itu di sosmed ataupun di Google, website itu berapa Pak? Kemudian konversinya dari budget yang sudah dikeluarkan menjadi leads atau menjadi yang masuk ke dalam bengkel itu apakah pernah dihitung berapa persen sehingga efektivitasnya bisa yang paling ideal itu berapa gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan strategi yang tadi Pak Agung sampaikan di poin untuk terputus. Oke, ini sambil nunggu sepertinya Pak dari bengkel kas terputus nih. Ya, sinyalnya mungkin kurang bagus. Mungkin dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang lain belum. Pak Arif, ini Pak Arif Wijaya dari Tokoban. Pak Arif, boleh Pak Arif, silahkan. Yang bersampaikan. Bisa sharing ataupun kita diskusi. Pak Arif Wijaya, boleh. Atau mungkin dari bengkel bus juga boleh, silahkan. Barangkali mau, atau Mas Mul ini.
Boleh, Mas Mul, silakan kalau mau ditanyakan. Seragen area ya, Mas Mulyanto. Oke, nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin mau konsul ketika kondisi tim saya mungkin belum memungkinkan untuk menambah jumlah SDM-nya, kira-kira saya harus melakukan apa nih, seperti itu juga bisa. Karena SDM ini nanti berkaitan dengan kapasitas produksi atau kapasitas teman-teman dalam mengerjakan unit entry-nya gitu. Atau mungkin dari Pak Dewi Hartanto ini juga boleh. Silahkan. Nah, ini udah balik. Jadi, Ya, izin Pak. J, izin J. silakan. Suara saya masuk ya Pak ya? Aman-aman. Iya, aman. Silakan, Pak Fauzi. Silakan, Pak. Cek. Ya. Cek Pak. Cek. Ya, masuk ya Pak Agung ya? Siap. Mohon maaf, tadi terputus Pak. Tadi sampai mana ya putusnya? Tadi yang pertama Pak, mungkin saya ulang lagi ya Pak. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Untuk Pak Anton nih, Pak Anton izin mohon bantuannya untuk bisa diinformasikan ke kita. Jadi Pak Anton itu per bulan untuk budget iklannya itu di kisaran berapa ya Pak? Baik untuk yang di web ataupun di sosmed. Kemudian secara konversinya dari budget itu menjadi leads atau yang benar-benar bisa terkonversi masuk ke bengkel itu berapa persen? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi paparan dari Pak Agung untuk pengembangan bisnis itu spesifik untuk penetrasi pasar ya Pak. Rasanya itu yang paling memungkinkan untuk kita bengkel-bengkel yang ada di daerah dan juga yang dengan kapital atau modal kecil ya Pak. Itu yang pertama saya ingin tanyakan terkait dengan market analisisnya. Apa saja parameter yang dipakai? Contoh misalnya kita di daerah-daerah yang pinggiran ini kan beda dengan daerah-daerah yang di perkotaan ya Pak. Sehingga kami untuk bisa penetrasi pasar itu basic atau dasarnya apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi pengembangan bisnis itu juga memang menarik untuk di pengembangan wilayah atau bukan wilayah. Karena itu salah satu godaannya termasuk juga maraknya pemain-pemain besar seperti Astra ya Pak ya, Astra Auto Expert, kemudian Astra Auto Service yang semakin intens masuk ke daerah-daerah. Kira-kira untuk kami itu strategi untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain besar yang dengan kapital besar yang bisa dengan mudah untuk bisa mengembangkan bisnisnya itu apa saja yang perlu kami siapkan. Seperti itu Pak Agung, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzi. Mungkin ke pertanyaan yang pertama terlebih dahulu ya. Izin Pak Anton, pertama masih standby. Ini bisa dibantu nanti juga pertanyaan kedua dan ketiga ini Pak Anton juga sudah melakukan dengan luar biasa. Mungkin bisa ditambahkan gitu. Saya banyak belajar ke Pak Anton ya, penetrasi market dan strategi kompetitor. Bapak. Tes, oke Mas Agung. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas apa tadi? Fauzi ini dari Kas Motor. Mas Fauzi ya. Budget iklan ya. Budget iklan belum banyak sih tempat saya ya. Untuk iklan Facebook Ad itu rata-rata paling baru di angka 1,5 juta deh. Biasanya tim marketing itu pengajuan dulu. Kemudian kalau habis iklannya winning habis itu ya minta tambahan ya. Cuman saya lihat rata-rata habisnya di angka 1,5 masih saat ini ya 1,5 juta. Kemudian konversi, nah ini yang menarik sebenarnya dari lead itu bagaimana konversinya.
Di bulan lalu itu cukup banyak lead-nya yang masuk, tetapi konversinya sangat rendah di angka masih di bawah 3% kalau nggak salah bulan lalu ya. Kemudian saya telusuri ya dengan tim marketing. Coba dicek Mas, chatnya itu berhenti di mana? Chatnya itu berhenti di mana saat melakukan chatting dengan si customer ya. Nah, kemudian ternyata ketemu tuh. Kegagalannya adalah ketika orang nanya harga, langsung dikasih paket harga yang itu cukup mahal. Ya, tapi Habis itu dunia customer tidak mau ngechat lagi, berhenti di situ. apalagi Ya. Nah, setelah kita telusur, kita meeting ya, cara tahunya dulu apa. Jangan langsung tembak harga. Kalau perlu giring datang tanpa dia dikasih harga gitu loh. Ya. Dan ternyata tadi pagi kita meeting, strategi itu berhasil. Yang awalnya konversinya itu hanya 3%, tadi naik sampai di angka 14%. Ya, 14%. Nah, jadi gini, Mas ya, bahwa kalau yang saya belajar ya dengan teman dari Sidoarjo, konversi yang bagus paling nggak minimal 10%. Kalau caranya membalas chatnya baik, ya, artinya semakin ahli, bisa di angka 20%. Jadi pentingnya juga menganalisa lead yang masuk dengan angka konversi. Nanti hubungannya juga akan berapa sih uang yang kita keluarkan untuk iklan dan akhirnya menghasilkan omset kita berapa, keuntungan berapa, ya kita bisa lihat dari situ sebenarnya. Jadi saat ini itu yang bisa saya informasikan ya, budget iklan rata-rata di angka 1,5. Kemudian kalau konversi, kebetulan tadi siang kita ulik lagi, kita meeting, sudah naik sampai di angka 14%. Gitu Mas Agung, terima kasih. Siap, Pak Anton. Mungkin mau menambahkan Pak Anton yang 2 poin tambahan tadi dari Pak Anton. Yang mana? Yang pertama cara penetrasi nih, area desa itu gimana? Kemarin Pak Anton pernah cerita ini powerful, kami juga tiru Pak Anton izin. Oh ya. Jadi, nah inilah yang menurut saya pentingnya teman-teman memahami siapa marketnya, customer-nya siapa sih sebenarnya. Nah, tentu ketika paham siapa customer kita, maka strateginya pun juga berbeda ya. Dalam sebuah strategi marketing itu kita harus paham demografi ya, demografi setiap daerah itu berbeda ya ternyata strateginya. Jadi gini, di Klaten kebetulan Klaten ini areanya tengah-tengah kota ya, tengah-tengah DAP 2 kota Jogja dan Solo. Ya, nah ini juga masih menurut saya belum waktunya online sebenarnya. Karena seperti yang disampaikan Mas Agung tadi bahwa ternyata ketika kita ngiklan online itu customer saya itu banyak datang yang dari Jogja, dari Solo kan gitu loh. Dari Boyolali yang secara jarak cukup jauh. Kalau orangnya nggak niat banget pasti nggak mau kan gitu loh. Ya karena memang secara riset itu dalam pencariannya itu nggak terlalu banyak orang mencari lewat online ya, daerah Klaten. Nah ini yang penting teman-teman, betapa pentingnya teman-teman paham siapa customer-nya dan bagaimana caranya strategi iklan kita. Untuk di beberapa daerah lebih cenderung strateginya bermain dengan cara offline ya. Misal bisa jadi sebar brosur, kemudian memasang spanduk-spanduk di pinggir jalan, daerah-daerah yang menuju perumahan, yang mana perumahan itu banyak sekali orang memilih mobil. Ini ternyata masih efektif, teman-teman. Contoh di Klaten ini, saya melihat kompetitor ya, Shop and Drive ini yang mereka lakukan adalah memasang spanduk hampir masuk di pelosok-pelosok. Dan tadi pagi memang jadi bahasan kita dengan tim marketing,
Karena hari Minggu kemarin itu ngambil karpet ya. Nah, kebetulan ada orderan cuci karpet, saya ambil sendiri. Saya lihat ini perumahan nggak terlalu besar, tapi ternyata eh, Rontek ataupun iklannya Shop and Drive ini ternyata masih banget sampai di pelosok gang kecil aja ada gitu loh. Nah, kenapa bengkel kita tuh enggak ya? Nah, inilah menurut saya kejelian dari kompetitor itu juga perlu kita pelajari strateginya dan bagaimana agar kita juga bisa mengaplikasikan kan gitu loh, mencontoh sesuatu hal yang itu berhasil ya. Jadi pemahaman siapa market kita ini sangat penting sekali untuk kemudian kita aplikasikan cocoknya pakai strateginya apa. Jadi jangan sampai karena marketing ini sebenarnya bakar uang ceritanya ya. Bakar uang sesuatu yang tidak pasti. Tetapi bagaimana agar bakar uang kita itu nggak boncos istilahnya ya. Jadi penting kita milih strategi mana yang tepat untuk bisa kita terapkan di bisnis kita. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Agung. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Anton. Dan ya dengan tadi pertanyaan ya, bagaimana sih ads ya, performanya? Yang kedua cara penetrasi market, pasar di area mungkin agak pinggir. Yang ketiga adalah strategi bersaing. Nah, insya Allah juga saya karena muridnya Pak Anton, saya sepakat dan sependapat karena strategi yang beliau lakukan, Pak Anton lakukan juga kami alhamdulillah juga sudah jalankan dan kami lakukan dengan pelan-pelan tapi cepat. Nah, ini pelan-pelan tapi cepat gimana? Jadi pelan-pelan itu kita susun strateginya pelan-pelan, tapi dalam eksekusinya kita cepat. Ketika market sudah tidak bisa kita jangkau dengan iklan, maka strategi penetrasinya gimana? Kita cari sarang semutnya itu di mana? Mereka itu berkumpulnya di mana? Oh, ternyata berkumpulnya mereka itu kalau weekend itu ke lapangan, ya lapangan kota atau lapangan desa, ada acara di sana misalnya. Nah, maka kita datangi, kita kasih program marketing kita, bisa bagi brosur, kita pasang pamflet, pasang rontek, bahkan mungkin bisa kita pasang baliho. Ya, maka kalau di area desa tadi juga disampaikan strategi offline-nya adalah dengan ya pasang-pasang rontek, pasang baliho, ya bahkan ya pamflet-pamflet ya ditempelkan di mungkin ya tempat umum seperti di kelurahan, mungkin minta izin atau mungkin restoran-restoran atau warung. Ya warung makan saya yakin area Solo, area ya Boyolali dan sebagainya dan mungkin tempat-tempat lain yang masih belum terjangkau secara online bisa jadi ya dengan strategi penetrasi tadi ya bisa jadi kita juga kerjasama ya dengan wilayah sekitar, misalnya ya ibu-ibu PKK area perkampungan kecamatan A ya. Nah kita data mana ini perkampungan yang sekiranya banyak mobil, maka kalau yang kami lakukan biasanya setelah analisis market atau cari market kita ini siapa, maka petakan ya berapa jumlah customer, jumlah orang yang memiliki bengkel, jumlah orang yang memiliki mobil di area bengkel kita. Mapping 1 kilo dalam radius lingkar, 2 kilo, 3 kilo, kita cari mereka ini pada tinggal di mana sih. Ya, kemudian ketika sudah baru kita pendekatannya tadi caranya Pak Anton juga banyak menyampaikan dengan offline ya berbagi ya brosur dan sebagainya. Terus tadi ya bagaimana meningkatkan traffic tadi juga ada juga di dalam slide presentasi ya, kita datangi, kita bagi brosur, kita kasih voucher ya, kemudian kita pasang umbul-umbul, kontak dan sebagainya. Seperti itu, Bapak, cara penetrasi yang mungkin efektif di area bengkel. Terus strategi bersaing gimana?
strategi bersaing tidak jauh beda dengan cara penetrasi, yaitu kita tahu marketnya. Kalau kita hanya bersaing di harga, maka kita tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena sebagai contoh shop and drive, auto export, auto service, mereka punya pabrik, mereka punya manufaktur, maka harga olinya bisa mepet, fresh. Harga filter oli dan sebagainya, maka kita akan kalah. Ya, nah dengan caranya gimana? Caranya adalah kita cari tahu market kita kasih pembeda. Bengkel kas motor spesialis untuk misalnya mobil balap atau mobil modifikasi, atau misalnya pelayanan kami pelayanan yang premium. Ya, kalau di bengkel umum ya standar minumnya kopi, teh gitu kan. Nah, kalau mungkin di bengkelnya kas motor beda. Ya, kopinya kopi beda. Ya, kopinya misalnya kopi luwak ya. Atau kita cari terus market. Oh, ternyata senangnya customer kita itu sirup. Ya udah, kita sediakan sirup. Ya, yang tempat lain ruang tunggunya standar ya, tempat duduknya standar. Nah, ini contoh kayak punyanya Pak Anton, tempat duduknya ada kursi pijatnya. Jadi orang-orang yang aduh udah capek ya kan, mau servis, oh ternyata di bengkelnya ada kursi pijat. Nah, ini adalah value yang mungkin bisa dilakukan ya. Ya tergantung nanti dari bengkel teman-teman, bengkel dari kas motor, kira-kira apa nih value-nya. Cari ya, survei ke customer. Bapak, kenapa Bapak mau servis di tempat kami? Saya minta tolong Bapak sebutkan 5 alasan kenapa Bapak mau servis di tempat kami. Simple aja. A, B, C, D. Kalau nggak bisa 5 ya 3 aja. Nah, ini kita survei. 1 bulan misalnya ada 50 customer, 100 customer yang kita survei. Nah, dari data itu baru kita perbaiki dari pelayanan kita. Insya Allah dari hal itu kita lebih fokus pada customer kita, maka pesaing yang pada datang ya tidak akan terkecoh. Mungkin kurang lebih seperti itu Bapak. Oke, tadi banyak sudah disampaikan oleh Pak Anton, kami sedikit menambahi yang mungkin kami ketahui dan mungkin kami lakukan. Kurang lebihnya dari saya, ya mohon maaf. Monggo teman-teman yang lain, mungkin ada tambahan atau Terima kasih Pak Anton, Pak Agung sudah menjawab, dan terima kasih sekali lagi untuk Bapak semuanya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaan Pak Fauzi ya. Mungkin sedikit menambahkan tadi, ketika strategi tadi, dia mungkin bisa kita lebih hemat juga ketika kita melakukan sponsorship, misalnya tukang bakso yang itu mungkin jualan di pinggir jalan, nah kita kasih sponsor, kita kasih banner nih, bakso misalnya Pak Edi, misalnya. Itu nanti sebagian dari banner tersebut bisa dikasih brand kita, sehingga itu untuk meningkatkan awareness atau orang tuh kenal bengkel kita. Oh ternyata ada bengkel dengan nama Kas Motor misalnya. Nah itu juga bisa diterapkan juga ya Pak. Atau misalnya tadi kita kerjasama dengan car wash, kita nitip. Nah itu kan salah satu sarang semut untuk orang-orang yang memiliki mobil seperti itu. Mungkin seperti itu ya Pak Fauzi. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin sharing atau ingin diskusi, silahkan. Kita masih terbuka untuk sharing. Atau mungkin dari Pak Imam nih, dari Bandar Lampung. Nah, ketika kondisi kita berbicara tadi ya, ada demografi, ada juga mungkin geografis, itu juga akan mempengaruhi juga nih. Karena kondisi di Lampung misalnya dengan Jawa mungkin berbeda, itu juga strateginya berbeda juga seperti itu.
Baik, mungkin kalau tidak ada kita cukupkan mungkin karena ini sudah cukup malam. Barangkali teman-teman mungkin sudah sampai dengan aktivitas hari ini seperti itu. Insya Allah depan kita akan lakukan diskusi lagi tentu untuk mempersiapkan di tahun 2025 yang lebih matang lagi seperti itu, sehingga kita bisa mencapai target yang telah kita tentukan seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Anton yang sudah membersamai Zoom pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ian juga, kepada Pak Abu juga yang sudah melakukan sharing dan materi. Saya ucapkan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat mencapai target yang telah kita tentukan dan tinggal kita terus bertumbuh, tentu mendapatkan profit yang maksimal. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ian, Pak Anton. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kita bisa sharing dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih kita akhiri. Saya juga lupa, saya mohon maaf. Saya undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Beristirahat. Untuk teman-teman sukses selalu.